Menjadi seorang pemimpin tidak akan pernah memuaskan setiap orang. Pasti ada yang kurang puas, ada yang tidak puas. Sesempurna apapun yang dilakukan, pasti ada yang tetap komplain. Nabi Muhammad saja yang sempurna, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kita-kita yang banyak kekurangannya. Bagaimana Bapak menyikapi? Perasaan saya jadi kayak pembawa acara ya. Saya lagi ngomong dan lagi mikir loh. Hari ini saya statusnya berbeda. Jadi mata AA ini. Bukan mata Najwa, mata AA. Pak Ipo sambil belajar ya. Siapa tahu suatu saat jadi mata-mata ya. Nah, seperti menutup Alexis ya. Saya ingat demo itu demi demo sudah dari dulu. Bahkan ada yang demo pingsan karena terlalu keras berteriak, dia kekurangan oksigen. Alexis tetap menang, dia yang teler ya. Nah, katanya saya belajar dengan satu tanda tangan saja. Nah, ini pasti tidak mudah tanda tangan begini. Ini saya tidak masuk ke wilayah teknisnya ya Pak ya. Tetapi wilayah ketauhidan, karena ini majelis tauhid. Bagaimana Bapak menyikapi pro kontra atau sesuatu yang memang tekanannya besar? Silakan Pak. Ya. Dan sebetulnya jawabannya tadi Agim sudah sampaikan. Saya Agim kalau banyak fitnah, ada kritik, ada serangan, ada kata-kata yang kasar, macam-macam lah. Saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti Agim sampaikan. Lah kok Anies, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu mandi fitnah. Bayangkan kita. Jadi tidak usah kaget kalau ada orang yang masuk mau di atas panggung begini nih. Atas panggung itu artinya jadi perhatian, ambil keputusan. Itu sesuatu yang menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, itu sudah sorotan. Kalau mau masuk ke wilayah publik, maka jangan berkeluh kesah soal dimarahin, soal dikritik, jangan. Karena itu sepertinya bagian dari sunatullahnya nih. Yang namanya pemimpin itu adalah alamat kotak posnya kritik. Kotak posnya kritik itu di mana? Pemimpin. Itu kotak posnya. Terima semuanya. Nah, jadi saya dari awal sudah sering mengatakan pada diri sendiri begitu. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Saya menemukan beda sekali. Masyarakat sehari-hari dengan masyarakat medsos. Di medsos ini tidak ada interaksi, Jadi, tapi kalau di warga, dan studinya menunjukkan bahwa interaksi di warga itu jauh lebih kuat maknanya daripada interaksi perdebatan di medsos. Karena itu saya katakan saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pertanggungjawaban kita nanti di hari kelak. Itu yang lebih dikhawatirkan. Karena kalau keramaian di medsos tidak akan pernah selesai. Lalu kalau mengambil keputusan, tadi bilang soal Alexis simpel aja waktu itu kita sudah dari awal mengatakan bahwa kami akan tutup tempat-tempat yang melakukan pelanggaran perda, terutama terkait dengan prostitusi, tegas saja. Nah, lagi-lagi ini tangan-tangan Allah. Boleh cerita di belakangnya ini peristiwa itu? Boleh ya. Mau nggak dengerin? Ini jauh-jauh mau denger Pak. Jadi saya bertugas mulai tanggal 16 Oktober. 16 Oktober bertugas. Lalu ada tempat hiburan ini yang izinnya habis bulan Agustus. Tapi belum diperpanjang. Baru masukin perpanjangannya tanggal 13 hari Jumat. Tanggal 16 saya mulai tugas. Begitu saya mulai tugas, saya panggil semuanya, saya katakan tidak ada perpanjangan tanpa izin dari gubernur. Semua urusan. Karena saya mungkin baru mau tugas, belum tahu apa saja. Tahu-tahu pada nyelonong gitu perpanjangan. Jadi saya katakan tidak boleh ada perpanjangan tanpa izin gubernur. 2 hari kemudian kepalanya datang, Pak, ini ada yang mengajukan perpanjangan, namanya Alexis. Oh, ini yang ditunggu. Gitu.
Jadi pucuk dicinta ulam tiba ya, ya Allah yang ngatur. Padahal itu makanya Allah yang mengatur. Dan kita coba kalau dia sudah memperpanjang bulan Agustus, kan habis Agustus, maka saya harus membatalkan. Kalau ini saya tidak pernah membatalkan, saya hanya mengatakan saya tidak perpanjang. Kalau tidak diperpanjang artinya tidak boleh beroperasi. Kalau saya membatalkan, maka pemerintah mengubah keputusan. Betul tidak? Dari diizinkan jadi dibatalkan. Kalau ini kami tidak beri izin. Terus Pak, tenaga kerjanya, loh, wong izinnya habis kok tenaga kerja. Pada saat Anda merekrut orang, Anda tahu izinnya habis bulan Agustus. Udah tahu. Kita kalau bikin usaha kan begitu. Tahu izinnya 2 tahun, ya jangan ngerekrut orang untuk kerja 3 tahun. Betul tidak? Betul. Jadi yang kami lakukan kemarin itu adalah menutup dengan cara tidak memberikan perpanjangan. Dan begitu itu mereka nggak bisa nuntut. Kalau saya membatalkan, mereka bisa nuntut. Kami menuntut, apa dasarnya kami dibatalkan? Kalau ini, wong kita udah tahu kelakuannya gimana, nggak kita terusin izinnya. Jadi alhamdulillah secara legal aman, sama sekali tidak ada konsekuensi. Dan alhamdulillah kalau bicara tentang rezeki, banyak yang waktu itu bilang, Pak Anies, nutup prostitusi, nutup tempat hiburan seperti itu, nanti pendapatan Pemda DKI turun. Nanti pendapatan pemerintah turun. Itu dikatakan semuanya. Anda boleh cek sosmed, boleh cek media online sekitar akhir Oktober, semuanya pada bilang pendapatan turun. Sebaliknya, Allah mentakdirkan DKI tahun ini pertama kalinya target pendapatan naik dan melampaui target sampai 103% dari yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi sumbernya diganti, yang itu ditutup. Dan sebetulnya yang ditutup bukan cuma satu, cuma yang ramai satu, kan yang terkenal satu. Kalau yang lainnya kurang terkenal, mungkin karena dulu nggak pernah di demo jadi kurang terkenal. Yang lainnya kita tutup, cuma nggak jadi berita. Dan apa yang terjadi? Justru pendapatan kita pertama kali melampaui 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang membuka, menahan, mengunci rezeki itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau, bener aja. Insya Allah barokah. Luar biasa. Boleh saya sedikit komentari Pak Anies ya? Jadi perkara bab hina menghina ini bab yang seperti yang diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, tetap mandi penghinaan, berlumur fitnah dari orang lain, dan tidak berkurang kemuliaan beliau karena setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Masih ingat cerita tentang tukang mangga? Saya sambil istirahat Pak Anies ya, ini mengulang kembali bagi yang baru datang. Tukang mangga bete, dibeli oleh seorang ibu-ibu, berapa ini mangga? Bu, gak usah banyak tanya, saya udah tulis di sana. Si ibu tersinggung, mending gak sopan kayak gini tukang mangga. Ibu-ibu rewel banget sih, panas, amit-amit saya gak akan beli ini, biarin, masih banyak pembeli yang lain, pergi. Rambutnya berdiri, kerudung membesar, hidung mendengus, mata terbeliak, kaki mengais-ngais. Saking marahnya masuk ke pintu mobil, jebret, dibanting. Suami nanya, ada apa mah? Diam Pak, ini urusan harga diri wanita. Suami tidak punya salah sama sekali, menanggung resiko. Lalu anak dari belakang, mama, mana mangganya? Nanti. Coba hadirin, orang yang terpedaya oleh sikap orang lain. Suami segitu solehnya, hafiz Quran, didramatisasi, tetap kena getahnya. Untung ada ibu-ibu majelis taklim ini yang soleha, datang ke sana, berapa ini deh mangga? Bu, jangan rewel, tiap mangga udah saya spidolin. Oh ya maaf, saya beli sekilo deh. Sekilo, penampilan keren, cuman sekilo, nggak ngemodal banget. Ya maaf, saya perlunya sekilo. Beli 15.000. Bu, harga 15, duit ibu 20. Ibu tahu nggak keutamaan sedekah? Yang sedekah digugurkan dosa, diampuni oleh Allah, ditolak bala dan musibah, dilipat gandakan rezeki. Sedekahin ke saya Bu ya. Baik Bu, cuma 5.000 kecil, jangan riak loh. Baik, coba itu. Si ibu mah tenang aja. Dilihat nih oleh si ibu yang mendengus tadi, Bu sini, bagaimana bisa sabar menghadapi tukang dagang error?
Bu, saya perhatikan sikap ibu tadi, itu persis saya beberapa tahun yang lalu. Saya mudah tersinggung, saya mudah jengkel, saya mudah marah, akibatnya komplikasi penyakit saya. Darah tinggi, plus darah kental, dan kurang darah. Ada gitu penyakit kayak gitu. Kaligata, ambeien, pokoknya komplikasi. Kata guru saya, penyakit lahir itu diakibatkan penyakit kolbu sebagian besar. Jadi bagaimana Bu ngobatinnya? Obatnya sederhana. Saya tidak mau diperdaya, dipenjara oleh perilaku orang lain. Saya tidak mau diatur oleh perilaku buruk orang lain. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Itu saja. Dia melotot, biarin, itu mata dia. Kita juga punya mata sendiri, kedip normal. Dia ngomong jelek, itu pilihan dia. Kenapa saya harus ikut ngomong jelek? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia melotot, kita melotot. Dia menghina, kita menghina. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Mau ngapain ikut majelis taklim? Kalau kerjanya hanya ngeladenin kebusukan orang? Kita punya standar yang Allah sukai. Makanya dia ngomong jelek, kita ngomong baik aja. Dia melotot, kedip, dia nyebut monyet, hei monyet kamu, bukan manusia. Sembuh tuh penyakit. Saya juga udah nyobain Pak Anies dihina, udah tahu kan zaman saya dibully dulu. Ini saya tidak ngungkit-ngungkit masa lalu hadirin. Tapi apa salah saya coba Pak Anies? Ya nggak? Sah menurut agama, sah menurut negara. 7 tahun dibully itu Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Tanpa dibully mungkin saya masih belum bisa mengenal Allah dengan baik. Justru dibully itulah yang membuat kita bisa menyadari bahwa penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Makanya kalau saya baca yang menghina, cetek dibanding dengan aib saya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu ada yang ngomong tuh, si ibu banyak omong, alhamdulillah, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak aib. Itu beberapa teknik supaya makin kuat aja ya, kan baru setahun dibulinya, belum lama. 7 tahun Pak Anies saya tuh baru ringan-ringan, akhir-akhir ini saja. Untung ada pilkada. Baik, alhamdulillah. Mas Ipo mau nanya nggak? Saya mau nanya lagi ya. Bagaimana efek kegiatan yang padat dengan keluarga? Kan pasti waktu untuk keluarga jadi berkurang. Ya. Bagaimana nih Pak? Betul sekali. Jadi ini Agim salah satu tantangan kita yang tinggal di Jakarta. Baik yang tugasnya jadi gubernur maupun yang tugasnya lain-lain. Semuanya punya masalah yang sama. Berangkat pagi-pagi, pulang malam, betul nggak? Banyak sekali, banyak di kantor nih staf yang berangkatnya 4:30 pagi dari rumah, jam 5 pagi sudah sampai di kantor jam 6, karena kalau berangkatnya lebih telat macet, dan ini cerita jamak nih di Jakarta. Nanti pulangnya malam, tidak ketemu anak. Nah saya juga mengalami hal yang sama. Karena itu kami sesudah pindah ke Jakarta, kami memutuskan untuk berbagi tugas. Jadi saya pagi berangkatnya itu tidak terlalu pagi. Kenapa? Karena saya biasanya pulangnya malam. Jadi pagi jadi kesempatan untuk ketemu dengan anak-anak. Jadi tiap pagi kita ketemu dengan anak-anak sebelum anak-anak pada berangkat ke sekolah. Lalu siang mereka di sekolah, saya juga kerja. Malam saya biasanya pulang malam, anak-anak sudah pada tidur. Lalu Sabtu dan Minggu diikhtiarkan untuk bisa kegiatan sama-sama. Mereka juga ada kegiatan di sekolahnya, tapi kita cari slot waktu yang kita bisa sama-sama. Lalu sering Jumat sore atau hari yang lain, ibu istri saya dengan anak-anak itu ketemuan di salah satu tempat di Jakarta, sehingga tidak harus tunggu ke rumah. Saya hari ini belum pindah ke rumah dinas, masih tetap di rumah saya di Lebak Bulus, karena anak-anak sekolahnya di sana. Dan kalau pindah itu saya dekat kantor, tapi anak-anak jauh ke sekolah. Jadi bagi tugasnya begitu, dari sisi waktu. Bisa nerima itu Pak keluarga dengan kesibukan Bapak sekarang? Alhamdulillah.
Alhamdulillah mereka, tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan selain waktu adalah komunikasi. Jadi kapan saja mereka bisa telepon saya untuk urusan apa saja. Jadi kapan saja anak-anak tuh bisa, yang besar udah kuliah, yang kecil masih SD kelas 3. Yang SD kelas 3 belum punya telepon. Tapi kalau dia perlu sesuatu bisa telepon kapan saja, bisa bicara kapan saja. Jadi kedekatan itu dijaganya lewat itu. Tapi kuncinya menurut saya ada justru pada istri saya, bukan di saya. Ferry namanya. Kalau Ferry di depan anak-anak berkeluh kesah, maka anak-anak saya akan semua berkeluh kesah. Kalau Ferry di depan anak-anak mengatakan bahwa ini Anis kurang waktu di rumah, Anis banyak di sini, banyak di sini. Bapak, misalnya nih, saya udah janjian, sering kejadian, udah janjian, nggak taunya acaranya nggak selesai on time. Jadi saya janjian sama anak-anak dan keluarga terlambat. Kalau saat itu ibunya anak-anak berkeluh kesah, maka anak-anak akan ikut berkeluh kesah. Saya bersyukur sekali bahwa saya ditakdirkan didampingi istri yang tidak pernah berkeluh kesah di depan anak-anak. Wah, mantap, mantap. Alhamdulillah. Dengar ibu-ibu. Saya rasa itu kuncinya. Dan saya sepakat Pak. Saya bersepakat Pak. Apalagi kalau kompak dua-duanya begitu ya. Maksudnya suami dan istri. Wah. Baik, Masya Allah. Sudah diam, hadirin jangan ikut campur. Masya Allah, karena saya sangat percaya bahwa keseimbangan itu akan membuat seseorang bisa memimpin dengan lebih bijak, ya. Beda dengan daya dukung rumah kurang, anak-anak kurang, dia tidak bisa maksimal memimpin. Kalau di rumah juga tempat keseimbangan hati itu tidak didapatkan. Ya. Sepakat tidak begitu, Pak? Sepakat ya. Bayangin, ya, di balik kesuksesan seorang lelaki pasti ada seorang perempuan. Ada beberapa orang ya, ibunya, bisa istrinya, bisa anaknya, tapi pasti itu menjadi bagian dari keseimbangan kemampuan mental seseorang. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Saya mendengar ini menjadi sangat yakin dengan itu, sebagaimana yang saya rasakan. Bagaimana Pak? Soalnya memang saya bayangin, saya tidak terbayang kalau saya harus pulang malam sampai di rumah justru disambut dengan kenapa baru jam segini, kenapa? Alhamdulillah, boleh dengan teman-teman yang membantu saya dekat, semuanya tahu persis. Tapi juga penting bagi saya untuk mengatakan apa adanya. Kalau memang pulangnya malam, jangan bilang pulang awal. Jadi katakan memang malam, dan apa yang saya kerjakan diketahui sepenuhnya oleh istri, oleh keluarga. Jadi tidak ada, insya Allah nggak ada yang aneh-aneh kemudian. Jadi dengan begitu kepercayaan itu, kesaling percayaan itu terjaga. Dan mudah-mudahan ini terus. Kami baru usia masih bawah AA, masih belajar masih belajar. Jadi belum tuntas ini. Mudah-mudahan didekatkan dengan ikhlas dan dimudahkan untuk jadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Maha mendengar Pak. Insya Allah. Hal yang kita garis bawahi ya, komunikasi itu jadi dekat dengan 3 kuncinya. 1, aman. Jadi kalau komunikasi tidak aman, dikit-dikit dipotong, dikit-dikit dimarah, dikit-dikit disalahkan, nggak ada komunikasi. Jadi kalau ingin dekat dengan anak, jangan suka motong, jangan telepon hanya buat nyuruh sholat, pasti nggak diangkat teleponnya. Ya, pasti nyuruh lagi nih. Pokoknya harus aman. Yang kedua, suportif, harus bersifat membangun. Bagaimana kita dengar istri beliau yang membangun terus, itu membuat nyaman kita tuh berdialog. Setiap orang pasti bisa bikin salah, benar? Ada seorang anak yang tidak mau masuk ke rumah, bukan anak saya cerita ini ya. Kenapa nggak mau masuk? Rupanya nilainya jelek. Tenang, nah nilai berapapun yang penting bisa jadi lebih baik. Berapa nilainya coba? 4 Pak. 4? Alhamdulillah, Bapak dulu 3 nah. Langsung ceria sih anak. Gara-gara 3 Bapak belajar, Bapak jadi bintang kelas. Kamu ciri-ciri mau jadi bintang kelas, tuh jadi akrab, benar? Coba 4 belet di mana? Macet tuh. Makanya harus suportif, membangun. Dan yang ketiga, seperti yang dikatakan beliau, terbuka. Yang bisa bikin potensi masalah itu adalah enggak terbuka. Kita harus mau terbuka kepada orang yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Jadi enggak ada kecurigaan. Tuh, jelas? Bu, Ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas, mau?
Tuh dengerin Pak ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sok salah wae, udah Pak terusin aja Pak. Ibu mah dibelain jadi nggak jelas gini. Tapi memang Pak Anies harus siap ya dengan beberapa sifat wanita. Bapak mungkin belum begitu paham, tapi saya agak paham tentang. Coba, ini pelajaran yang lama. Bu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya Pak ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah begitulah, kadang-kadang bicara dulu ya, baru berpikir. Udah mikir bingung dia. Udah bingung terus ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Itu biasa hadirnya. Tenang aja Bu ya. Baik Pak Anies, semoga diistiqomahkan keluarga ini. Mas Ipo belajar terus, menyimak. Masih muda, tenang ya. Pak Anies, ini berkaitan dengan cita-cita Bapak. Jakarta tuh mau seperti apakan? Ke arah mana dibawanya Jakarta ini? Ya, jadi Jakarta ini kota tempat begitu banyak sejarah Republik ini ditorehkan di sini. Ketika kita memandangkan kemerdekaan itu di Jakarta. Dan kenapa kita merdeka? Disebutkan 4. Bisa melindungi semua, bisa mencerdaskan, bisa mensejahterakan, betul ya? Dan menjadi bagian dari dunia, itu. Karena itu kalau saya ditanya, apa yang ingin tercapai di Jakarta? Saya ingin yang dijanjikan kemerdekaan terbayar lunas di ibu kota ini. Terbayar lunas di ibu kota ini. Karena kenyataannya hari ini, Agim, 3 juta penduduk Jakarta penghasilannya di bawah 1 juta rupiah. 3 juta penduduk Jakarta di bawah 1 juta rupiah. Padahal penduduk kita 10 juta. Kita biasanya kalau ngomong Jakarta yang dibicarakan kemacetan. Yang dibicarakan kemacetan itu penting kalau Anda sudah kerja. Kalau Anda menganggur, nggak ada soal kemacetan itu. Anda di rumah, nggak ada soal kemacetan. Jadi kemiskinan yang ada di Jakarta itulah prioritas utama kita untuk diselesaikan. Dan yang miskin siapa? Yang miskin kita ini, umat ini. 2 km, 3 km dari kita di sini. Lewat Jalan Nabi Muruk, sebelah kirinya Jakarta Barat. Di sana kemiskinan ekstrim. Jalan ke utara kemiskinan ekstrim. Jadi Agim, kalau boleh saya sampaikan, nomor 1, kita ingin membereskan ketimpangan di Jakarta. Disinilah mau lihat yang paling ekstrim miskinnya di Jakarta. Mau lihat yang paling ekstrim kayanya juga di Jakarta. Ketimpangan ini luar biasa. Jadi arahnya Jakarta mana? Arahnya bereskan kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak bisa dibereskan, jangan harap kota ini akan bisa menjadi contoh bagi Indonesia ataupun ke dunia. Tidak bisa. Karena PR dalam kotanya saja tidak selesai. Ini saya terus terang lihatnya ini sesudah kampanye. Sebelum itu saya juga nggak sadar. Saya tahu kemiskinan karena kami mengelola program mengirimkan guru-guru ke pelosok. Saya sudah ke pelosok tanah air. Tapi ketika saya datang ke sini, ke kampung-kampung di Jakarta, yang saya temukan adalah kemiskinan yang jauh lebih berat daripada kemiskinan yang saya temukan di pelosok. Di kampung, miskin dalam udara yang bersih, miskin dalam lahan yang luas, miskin dengan sumber daya yang tersedia. Itu tadi mangga, makanan, semuanya ada, ikan. Miskin bersama keluarga besar. Tapi sampai di Jakarta, miskin dalam ruang yang amat sempit. 3 kali 4 dipakai 5 orang, 6 orang. Padatnya luar biasa, kumuh, kotor, tanpa pekerjaan yang jelas. Jadi kalau boleh saya ceritakan panjang nanti. Jadi kemiskinan. Yang kedua adalah pendidikan. Di Jakarta ini, masa sih Jakarta Utara itu yang lulus SMA cuma 52%. 48% anak kita tidak pernah lulus SMA. Ini ibu kota, tempat yang dari kita ini, dari Masjid Istiqlal ini hanya beberapa kilometer. Jakarta Utara itu separuh. Kalau nggak lulus SMA itu daftar office boy aja nggak bisa. Ini ibu kota. Jadi yang nomor 2 adalah pendidikan. Kita kalah sama beberapa kabupaten di Papua jumlah persentase yang lulus. Pendidikan bukan hanya lulusnya, tapi insya Allah kualitasnya. Dan kalau kita bicara akhlak, akhlak itu dapat lewat apa? Pendidikan. Bagaimana bisa membangun kota bagus?
jika warganya tidak terdidik, karena itu pendidikan kunci. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Orang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini harus dibuka, dikasih kesempatan. Jakarta harus setara. Kemarin kami buat keputusan bahwa Jalan Sudirman dan Tamrin harus terbuka untuk sepeda motor. Kita putuskan, wih ramai Kak dikritik. Kenapa kami mengizinkan sepeda motor? Ini bukan, sok simpati, mau cari hati. Bukan. Kami lihat data. Satu hari di Sudirman Tamrin ini, dari mulai ujung BI sampai ke Ratu Plaza, setiap hari ada 480.000 delivery ke jalan ini. Pesan makanan, nganter gadget, ngasih pesanan ini, jemput, 480.000 per hari. Siapa itu? Orang kecil semuanya. Orang kecil, nggak ada yang naik mobil Pak. Itu dari mana datanya? Alhamdulillah kita punya perusahaan-perusahaan digital yang kemudian mereka dari data itu kita tahu. Nah, kalau kita tidak buka jalan ini, maka kesempatan untuk sejahtera di Jakarta akan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Jadi kalau boleh dibilang 3 itu Pak. Nomor 1 bereskan kemiskinan, yang kedua adalah soal pendidikan, yang ketiga soal lapangan kerja. Baru habis itu adalah kita bicara tentang transportasi, banjir, sampah. Dikerjakannya bareng-bareng, tidak boleh tidak. Tapi prioritasnya itu artinya, kalau prioritas itu terlihatnya di mana? Di anggaran. Semuanya dikerjakan. Besarnya anggaran menunjukkan prioritasnya kemana. Bayangkan, pembangunan itu, sebagian bangunan itu bisa dibangun 1 kilometer itu bisa 500 miliar. Tapi untuk kampung miskin berapa uang yang dialokasikan? Jadi itu kira-kira prioritasnya. Insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankannya. Tuh kan kita mah nggak pernah membayangkan juga ya. Ada yang seperti ini, kita merasa Jakarta metropolitan saja.